hostnya hari ini? Oke ya. Ini udah kayak pengadilan, lo orang di sebelah situ sama di situ kayak gimana kayak gitu. Ini udah kayak pengadilan, kita duduk begini bertiga berjejer-jejeran. Juri Master Chef ini. Oh iya. Tegang banget. Aduh. Halo guys. Halo. Jadi kembali lagi kita hari Minggu ini. Hari ini kita kita ngadain konsepnya agak beda nih. Bagi yang belum join kemarin, hari ini kita mau lagi ngadain Q&A. Nah, Q&A kita hari ini nih topiknya lagi bertema tentang Natal. Jadi pertanyaan Kenapa Natal? Karena udah mau Natal. Nggak salah. Bentar, gue lagi opening di cut. Oh, gue udah lupa jadi. Baca skrip gue. Nah, intinya itu, jadi kita kan ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat Instagram kita. Jadi kita di sini Instagramnya. Apa tuh Instagramnya di sini? Apa tuh Instagramnya? Instagramnya ccc.gcyut. Betul nggak? Betul. Oh, apa gua? Hoki dia bener katanya. Terus sama, kita udah ditayangin. Jadi untuk yang join jangan lupa untuk di follow. Kalau yang belum join awas. Kalau yang belum join nggak follow, nanti kita kick aja dah. Nggak bercanda. Nanti kita samperin ke rumahnya. Yaudah. Jadi kita akan mulai ya untuk question number 1. Oke. Ini apa nih questionnya? Dari mana munculnya kata Ini siapa nih? Natal? Tunggu, yang nanya siapa? Oh, nggak ada Anonymous. Nggak ada namanya. Anonim ya? Anonim. NN. Oh. NN gitu. namanya. Anonim. Kira-kira gimana nih Franz? Menurut lu tuh kata Natal itu apa sih? Kalau ini ya, ini sepengetahuan gue aja. Kata Natal itu apa ya? Dari bahasa Latin dis natalis. Sadar. Ngeri, dia udah Artinya belajar. hari kelahiran. Iya. Hari kelahiran. Iya. Sadis. Tuh, Jo gitu kalau jadi host. Siapin. Udah belajar dia. Bukan. Gue udah di situ masih aja kena katanya. Iya. Nah, terus ada lagi. Dies Natalis, Iya. hari kelahiran. Kalau yang gua tahu itu Natal itu teman kita. Anaknya Bapak Hari. Nggak salah. Yang jualan kopi. Standar banget jawabannya. Kayak kagak ada ya orangnya ya. Parah Nat diomongin. Tunggu, berarti iya. Enggak, tapi kenapa Natal terus jadi Kenapa harusnya namanya Christmas Natal gitu ya? Mestinya lengkap dong ya. Hari kelahiran Kristus Yesus Iya. gitu ya. Bukan Gitu nggak ya. disingkat Natal ya. Iya kan? Ya, itu gua juga kurang tahu tuh kenapa bisa Nah. begitu ya. Coba, ada yang tahu nggak? Narasumbernya kagak tahu. Waduh. Loh, oh kita harusnya memberikan jawaban. Oh saya kira kita semua sama-sama nanya ini. Saling bertanya kita. Semua Frans yang jawab hari ini. Udah jadi narasumber deh. Jadi gimana Pastor Sam? Kalau awal munculnya kata Natal itu apa sih? Dari mana asalnya? Benar jawabannya Frans tadi betul. Dies Natal, kasih tepuk tangan dulu dong. Wih teman-teman yang di rumah kasih tepuk tangannya dong. Jempolnya angkat. Angkat jempol. Ya, benar. Jadi memang dari bahasa Latin itu Dies Natalis itu, ya hari kelahiran. Nah, yang masih jadi misteri itu kenapa terus dibilang ya Natalnya itu kenapa terus jadi hari Natal, hari kelahiran berarti ya. Selamat hari Natal berarti selamat hari kelahiran. Tuhan Yesus. Makanya sebenarnya lebih bagus tuh Christmas. Kalau Christmas di situ masih ada Christ-nya di situ kan. Jadi sebenarnya kita tuh kurang enak sebenarnya selamat hari Natal. Merry Christmas itu udah paling bagus, ya.
Cuman memang mungkin itu karena orang nggak kepingin terlalu, ya namanya orang di dunia inilah ya, yang namanya berbau-bau Tuhan Yesus itu kepengen diredam. Itu sebabnya kenapa kita punya tugas untuk memproklamirkan nama Tuhan Yesus kemana-mana. Itu tugasnya kita gitu loh. Karena kalau orang dunia disuruh, kadang-kadang orang dunia sekarang alergi dengar nama Tuhan Yesus tuh. Jadi kalau dulu katanya Merry Christmas, Christ-nya itu diganti dengan X, ya kan? Merry Xmas gitu. Katanya sih dulu dia bilang itu kan X-nya itu kan dari salib ya. Dulu zaman perang salib itu populer, suka dipakai gitu ya di mereka punya shield di ya, tapi kan nggak ada urusannya ya, kita kan nggak tahu ya. Kita cuma taunya X gitu doang. Kirain gue cuma singkatan. Nah iya justru itu. Xmas gitu. Jadi itu merupakan satu cara-cara juga untuk mulai menghilangkannya. Sekarang lebih-lebih lagi, bukan Merry Christmas, orang nggak mau sebut Merry Christmas, sekarang bilang Happy Holidays. Oh, waduh. Gitu, Happy Holidays. Jadi kita jangan keikut ya, kita jangan sampai keikut. Kalau misalnya itu kita pakai nama Merry Christmas, kita bilang Merry Christmas. Ya, selamat hari Natal, selamat hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan. Ya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Ya, kalau orang ngomong, ya udah kita bilang aja, kita balas aja. Kata orang cuma bilang Merry Xmas gitu. Oh, Merry Christmas kita balas dengan begitu ya. Jadi orang tidak lupa ya, tidak lupa sama sekali esensi dari perayaan hari Natal itu apa. Oke. Menjawab nggak? Enggak kayaknya. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Kita nggak peduli. Mau jawab apa enggak kita nggak peduli. Iya ya. Oke, next question. Apa benar Tuhan Yesus dilahirkan tanggal 25 Desember? Nah, by the way, kalau teman-teman yang di rumah mau ngasih pertanyaan lagi masih bisa loh ya. Nanti Ya. kalau masih ada waktunya kita akan jawab ya. Ya, jadi tinggal open mic Jadi aja ya. kalau enggak ya boleh ketik juga di komen, tanya gitu. Ya, Ntar kita hide, ntar kita delete. ntar kita pilih-pilih. Wih, Ya, private. Kalau private chat bisa dihapus. ke CCC Youth ya. Kalau yang umum nggak bisa ini kelihatan semua, jangan. Iya, betul. Ntar nggak bisa dihapus pertanyaannya loh. Enggak, beneran. Kalau mau tanya aja ya. Mau di private kayak mau di apa, tanya aja. Oke. Nih, kalau yang gua tahu itu, karena dari gua kecil ya, emang Natal itu tanggal 25 gitu. Tapi kadang-kadang itu, kadang-kadang suka mikirin juga sih, kenapa tanggal 25? Kenapa nggak tanggal 26 aja? Kenapa nggak tanggal 30? Biar sekalian tahun baru, liburnya. Liburnya lanjut ya. Jangan so berfilsafat. Itu penyakitnya orang filsafat. Orang filsafat itu disuruh mikir, kenapa kursi namanya kursi? Kenapa yang kakinya 4 itu bukan meja? Kenapa itu disebutnya kursi? Ayo, itu penyakitnya orang filsafat. Jangan. Gua anak TI guys. Ribet Anak jadinya, filsafat. Gitu, memperibetkan diri ya. Jangan meribetkan diri. Franz kan jawabannya mantep-mantep nih. Apa dong? Kenapa tanggal 25? Kan 17 saya. Itu filsafat juga boleh, Jo. Ngopi guys. Gimana Frans? Lo ada pendapat nggak kenapa Tuhan Yesus itu dilahirkannya tanggal 25 Desember? Diperingatinya tanggal 25, kenapa? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Saya belum ada ide. Dia belum belajar ternyata. Lo bener dong, jujur. Iya, masa belum ada ide terus bilangnya ada? Iya, ntar bohong berarti ya. Iya, betul. Tanggal 25. Kenapa tanggal 25 Desember? Pasti ada sejarahnya nggak sih kalau tanggal 25 gitu? Ini, ya.
Kalau dibilang 25 Desember berarti musim dingin gitu ya. Di mana-mana kan musim dingin kecuali di Australia. Kalau di Australia Desember musim panas. Kalau di tempat-tempat lain Desember musim dingin katanya. Terus kan tahu dari mana? Emangnya siapa yang siapa yang ada di situ, siapa yang udah punya tanggalan zaman Tuhan Yesus lahir? Ya, tanggalan aja belum dibikin kayaknya atau belum jelas gitu. Sistem tanggalan yang dipakai itu yang mana? Jadi lalu dari mana orang-orang Kristen menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Sebenarnya simpel aja sih caranya, logikanya tuh simpel. Makanya jangan pusing-pusing, jangan dicari-cari yang enggak. Tradisi yang umum, tradisi Yahudi yang umum menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu meninggal di saat yang sama dengan kelahirannya. Conception bukan kelahiran. Jadi Tuhan Yesus meninggal di hari yang sama ketika dia di conception, mulai ada di perut ibunya. Ya, artinya apa? Waktu Tuhan Yesus meninggal itu kan orang-orang meyakini itu sekitar Paskah. Kalau 25 Maret berarti 9 bulan kemudian itu bulan Desember lahirnya. Jadi setelah 9 bulan Berapa hari gitu ya? Ya, kira-kira di istilahnya dibikin perkiraan ya nggak jauh lah dari tanggal 25 Desember itu. Memang secara kepastian tidak ada yang tahu pasti ya, tapi perkiraan 25 Desember itu mendekati lah kalau buat saya. Itu kalau gitu ada di Alkitab nggak sih, Pastor? Ada misalnya? Ya nggak ada memang. Oh, nggak ada. Itu memang di tradisi orang Yahudi. Oh, Ya. karena belum ada tanggalan ya, gue lupa. Iya, betul. Jadi itu tradisinya orang Yahudi. Tapi memang kalau dibilang tradisinya orang Yahudi itu berarti cerita yang diteruskan ya, turun-temurun diceritakan mulai dari kakeknya, kakeknya turun ada diceritakan. Nah, itu kisah yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus meninggal di orang Kristen zaman dulu pokoknya bilang itu. Tuhan Yesus meninggal di saat yang sama ketika dia mulai di conception. Conception itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kalau di ibu hamil tuh, jadi bibit pertama kali kali ya. Bibit baru kebentuk kali ya. Ya, gitu. Ya, jadi itu. Makanya 9 bulan kemudian 25 Desember. Simpel-simpel aja, jangan pusing-pusing. Jangan dibikin susah ya, bukan ujian ini. Betul. Ya. Oke. Next question. Apa tuh? Ini kayak mirip-mirip ya. Mirip. Kenapa hari Natal ada di bulan Desember? Apa itu berhubungan dengan kelahiran Tuhan? Kayak Sama. jawabannya itu mirip deh sama tadi. Bedanya yang sebelumnya itu ada tanggal, yang ini bulannya doang. Gitu. Tapi sebenarnya intinya sama sih guys. Yang tadi kayak Pastor Sam bilang. Jadi awal mula conception di rahim Maria, 9 bulan kemudian kan Yesus lahir tuh. Nah, Jadi itu sekitar tanggalnya bulan sama katanya gitu. Desember. Jadi kenapa itu? Jadi berhubungan lah karena waktunya itu 9 bulan dari awal pembuahan ya. Ya, betul. Nah, jadi gitu Istilahnya guys. begitu. Itu ada 2 pertanyaan. Satu lagi di bawahnya apa bilang? Terima kasih yang udah bertanya 2 kali. Beda. Oh lah, yaudah, next question. Apa benar bukan ya. Kenapa hari Natal selalu berhubungan dengan Santa Claus? Nah. Gua dulu ya. Oke. Gua gak tahu. Udah dulu.
Akunya duluan ngaku. Cepet banget Lu jawabannya. dengerin lagi pada dengerin ya. Nyesel. Jadi kalau Santa Claus menurut gua itu cuman hiburan sih, maksudnya kayak Santa Claus tuh lebih ada di musim dinginnya gitu. Tapi kalau menurut gua dengan adanya Santa Claus jadi itu kayak menutupi arti Natal yang sesungguhnya nggak sih? Kayak harusnya memperingati kelahiran Kristus, tapi dengan Santa Claus jadi kayak anak-anak zaman Santa Claus itu anak-anak zaman dulu nggak sih? Kayak sekarang udah nggak ada deh Santa Claus. Kayak di mall-mall Jakarta aja sekarang udah hiasan Natal kayak udah nggak ada ya. Lebih ke hiasan musim dingin. Belum gitu. bisa lihat sekarang mall. Oh iya. Oh iya, Apa tuh? boleh. Hmm. Oh, pohon cemara. Karena pohon cemara itu adanya musim Di musim dingin. enggak sih, nggak ada musim enggak dingin ada doang. musim dingin sih. Biar hiasan aja. Ya udah gue pulang. Udah ah. Gimana kira-kira Gimana, Franz? Ini menjawab yang mana ini? Yang Santa Claus dan Pohon pohon Natal, cemara sama-sama karena hubungan. aja. Oh, Oh, kalau pohon toge jelek kali ya. Kenapa? Toge belum lahir. Kenapa ada rusanya? Kenapa ada segala Saljunya. macam? Hmm. Gak boleh, Jo. Ya, gimana Franz? kalau menurut saya sih Santa Claus dengan rusanya itu kan sebenarnya lebih ke arah yang tadi kata Kia untuk semacam hiburan lah bagi anak-anak. Soalnya kalau nih aku ya waktu grafis kecil bagus, tuh diceritain kalau misalnya kamu dari selama 1 tahun dari Januari sampai Desember kamu orangnya baik terus nggak jahatin orang, nanti Santa Claus datang ngasih hadiah. Tapi kalau kamu jahat nanti di kantong di ini apa kantong yang kaos kaki yang biasa digantungin itu isinya batu. Terus aku jadi orang yang baik. Nah mungkin ada semacam tujuan supaya kita menjadi anak yang baik. Nanti akan ada hadiah seperti Itu mungkin orang tua zaman dahulu kali ya. iya mungkin seperti itu. Kalau sekarang kan anak-anak beda ya. Kalau mau sesuatu pasti ngambek gitu. Betul nggak Pastor Sam? Oke, jadi memang kalau tradisi Sinterklas ya, tradisi Sinterklas itu sebenarnya kita kalau ngomong Sinterklas itu jauh lebih mendekati aslinya. Jadi cerita awalnya itu tentang seorang santo ya, santo itu dia sudah dijadikan santo. Jadi zaman gereja-gereja dulu ya, gereja Katolik zaman dulu itu mereka punya kebiasaan untuk membuat orang-orang yang hidupnya baik ya, yang banyak berbuat baik dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mati karena Kristus dan lain sebagainya ya. Pokoknya orang-orang yang seperti itu setelah mereka meninggal dikanonkan ya, dijadikan tokoh agama gitu ya. Lalu diberikan gelar santo ya. Jadi dulu kalau di tahun 280-an ya, tahun 280. Jadi udah dulu sekali, awal sekali itu ada seorang yang namanya Santo Nicholas ya, Santo Nicholas. Dia itu lahir tahun 280 itu dan dia hidupnya itu di dekat-dekat Turki lah kalau sekarang ya, di dekat-dekat Turki. Itu dia dikagumi karena kebaikan hatinya ya. Ada beberapa cerita yang mengenai Santo Nicholas ini dan beberapa cerita yang terkenal adalah bagaimana dia menjual harta miliknya, lalu kemudian dia berkelana, dia kasih hartanya itu dia berikan, dia bagi-bagikan buat orang-orang yang miskin dan orang-orang yang sakit. Lalu salah satu cerita yang paling terkenal itu adalah ketika Santo Nicholas menolong 3 orang anak perempuan yang miskin ya,
yang mau dijual sama bapaknya, entah jadi budak, entah jadi untuk jadi pelacur ya, mau dijual, dan karena dia lihat begitu hatinya kasihan, lalu dia menebus mereka, dia bayarkan lalu supaya anak-anak 3 anak perempuan ini nggak jadi dijual jadi budak. Nah, ke terkenalnya Santo Nikolas itu dengan cerita-cerita yang mengiringi perbuatan-perbuatan baiknya itu membuat dia akhirnya dikenal sebagai seorang santo yang melindungi anak-anak dan juga nelayan gitu ya. Karena zaman dulu yang miskin-miskin itu memang biasanya nelayan-nelayan gitu. Jadi dia dari situlah kemudian mulai dikenal namanya Santo Nikolas. Tapi hari yang dirayakan itu biasanya ketika mereka meninggal, orang-orang yang suci ini ya, orang santo-santo ini ketika dia meninggal, hari meninggalnya itu dijadikan hari peringatan, dan dia meninggal pada tanggal 6 Desember. Jadi masih bulan Desember. Lalu memang ceritanya itu Santo Nikolas kalau di dalam bahasa Belanda itu Sinterklaas singkatannya. Jadi dari kelas Nikolaus itu kelasnya itu diambil Sinterklaas. Jadi kalau misalnya kita ngomong Sinterklaas jauh lebih dekat daripada Santa Claus. Kita lebih mirip pronunciation-nya dengan bahasa Belanda. Pronunciation, Sinterklaas ya, mirip. Nah, itu sendiri orang New York yang pertama kali memperkenalkan tahun 1773, 1774. Mereka yang pertama kali mempopulerkan. Jadi mereka mungkin karena mereka ya itu tadi Natalnya itu tuh mereka perlu gimmick. Ya, mereka perlu gimmick karena hari Natal itu erat dengan membagi-bagi hadiah. Itu sebabnya kenapa mereka juga merasa bahwa ini berarti kita perlu satu tokoh nih yang kerjaannya mungkin bagi-bagiin hadiah. Jadi itu sebenarnya ceritanya itu dibuat sama orang. Jadi ini nggak ada urusannya sama Santo Nikolas yang asli. Itu sebenarnya hanya cerita gitu ya. Dan salah satu cerita yang populer sekali itu dari puisi. Itu sebenarnya dari puisi ya. Puisi dari tahun 1822 Clement Clark Moore. Dia sebenarnya seorang pendeta. Ya, dia bikin puisi tentang Sinterklaas ini, dan apa yang dia ditulis di dalam puisinya itu sebenarnya cuma cerita karangan doang, tapi itu menjadi cerita yang sangat-sangat diyakini oleh banyak orang ya, bagaimana Sinterklaas masuk dari perapian, gimana dia berkeliling pakai kereta yang ditarik oleh rusa itu. Nah, itu semua ada di puisinya. Judulnya lebih dikenal dengan judul "Twas the Night Before Christmas" gitu loh. Jadi dari puisi itulah cerita Sinterklaas kemudian berkembang, dan bahkan model Sinterklaas seperti apa juga itu digambarkan di dalam puisi itu. Laki-laki yang udah agak tua, beruban, jenggotan, gemuk ya bajunya, itu dari situ. Jadi banyak yang penting kita tahu bahwa Sinterklaas itu sebenarnya hanya cerita rekaan, hanya cerita karangan yang dibuat sebagai gimmick. Ya, kalau gimmick ngerti dong, anak-anak sekarang mah kata gimmick ngerti dong. Ya, itu cuman sebagai pelengkap aja gitu ya. Sama seperti pohon Natal ya, pohon cemara juga itu sebenarnya ya itu pelengkap karena butuh tempat gitu untuk ditaruh hadiah-hadiahnya, ditaruh mana. Ya, sebenarnya itu cuman pelengkap aja gitu loh. Jadi nggak ada makna rohaninya tuh sebetulnya nggak ada ya. Yang ada malah itu makna yang menggeser makna rohani ya. Jadi kalau kita lebih pusing, lebih peduli dengan Sinterklaas, lebih peduli dengan pohon Natalnya daripada peduli dengan kelahiran Tuhan Yesusnya, ya itu yang gawat ya. Tapi ya itu, cuman bahwa Sinterklaas itu adalah cerita rekaan saja, nggak ada urusannya sama sekali dengan Santo Nikolas yang bahkan namanya diambil dari situ pun sebenarnya nggak ada urusannya dengan itu ya. Wiljo katanya mau tanya tadi. Ntar dia nangis lagi kalau nggak boleh nanya. Silakan Wiljo.
Wiljo lagi sensitif ya, guys. Jadi kalian harus Lagi berkabung hati-hati loh. kayak. Dia lagi sensitif dia akhir-akhir ini. Hati-hati. Oh, ada di chat. Ada siapa? Enggak, itu siapa yang nanya itu siapa? Kan tuh. Oh. Kan? Oh, Wiljo. Enggak dia. Tuh gini. Lu pulang lewat mana, Jo? Iya. Nanti kita Dia ngomongin lagi- itu sambil ngopi aja kita ngomong. Enggak, emang sih kayaknya dia emang lagi sensitif ya. Cuman kenapa kita rasanya pengen gebugin dia aja gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Ada yang mau jawab? Nggak ada yang hafal. Nggak ada yang hafal. Kalau yang gua tahu sih 12 ya. Sebenarnya 12 ya. Coba cari dia. 6 kiri, 6 kanan. Biar seimbang. Enggak, kayaknya 8. Yang depan 22, jadi Gua 22. Enggak, kalau Kia bilang 12. Gue bilang 8, Frans bilang 10. Iya. Ayo. Nih, gitu. Kalau Santa kayak Wiljo 12. Ya, 12. So kok tanjakan berat ya. Siapa yang minta Tapi salah? Kasem sih bersyukur kalau di kita tuh nggak terlalu nggak terlalu digaungkan gitu ya cerita tentang Sinterklas itu ya. Makanya kayak gini aja kita nggak tahu itu siapa, berapa sih namanya, siapa aja gitu, rusanya nggak tahu. Kalau di negara Barat itu sangat-sangat ini ya, sama anak kecil tuh diceritain ya. Makanya Sampai anak dijadiin kecil film tuh kan? sampai Jadi film. anak kecil aja sampai yakin banget bahwa Sinterklas itu betulan ada gitu. Padahal orang tuanya ngasih kado gitu. Nah, iya ya. Jadi guys, Dibohongin. nggak ada yang percaya kan kalau Sinterklas itu beneran ada? Jangan-jangan ada yang percaya. Terus dia lagi nangis-nangis di situ. Noel. Apa Arthur? Oh iya, karena namanya Noel. Oh iya, Noel. Oke, jadi menjawab ya. Menjawab. Oke, Oke, next question. lanjut. Apa benar waktu Tuhan Yesus lahir itu adalah tahun pertama Masehi di dunia ini? Nah, kalau yang gua tahu itu iya, tapi gua nggak tahu kenapa. Tapi banyak yang bilang iya gitu. Jadi kayak pas Tuhan Yesus lahir langsung tuh tahun 0 gitu. Tahun 0 apa 1 ya Langsung mulainya? tahun 1. Ki. Tahun 1 ya. 1 Jo. Tuh. Kenapa nol? Jadi bulan 1 gitu ya, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Oke. Oh, iya, Frans? nanya. Wih, Apa kayaknya ya? ada jawabannya deh nih. Sepertinya sih ini kan berdasarkan sebenarnya tuh kita pakai tahun Masehi itu kan dibuat oleh siapa lupa. Gue lupa siapa yang bikin. Ya, Ya, pokoknya bukan gua ya. intinya itulah. Dionysius Exigus namanya. Nah, Buset. mungkin siapa? dia memiliki kepercayaan bahwa kelahiran Yesus itu adalah tanda keselamatan bagi dunia ini. Seperti itu. Gila, gua takjub Makanya banget sama dia Frans. menganggap bahwa tahun pertama itu adalah tahun Yesus lahir. Seperti itu. Wah, boleh kan? Lu info dari mana tuh? Mestinya Hah? Orang dalam. orang dalam. Deh. Lu malu dong lu pada mestinya. Aduh, ini hostnya persiapan itu loh, baru bener. Tuh, kayak gitu, Jo. Ya, jadi satu Masehi sebelum Masehi. Kalau di istilah bahasa Inggris yang suka dipakai itu adalah 1 AD. AD, sedangkan yang sebelum AD itu berarti BC. Ya, kalau BC itu singkatan dari Before Christ, ya kan? Bukannya before century. Nah, bukan Before Christ. Oh, udah berubah berarti. Before Christ. Kemarin gitu sih baru hari ini. Baru hari ini tadi. Sedangkan kalau AD itu
orang kadang-kadang karena berlihat, oh kalau itunya before Christ berarti AD itu after death katanya. Wah gitu kan. Kalau after death berarti 33 tahunnya Tuhan Yesus hidup tuh kemana dong? Hilang dong. Iya, nggak dihitung Nggak berarti. dihitung kan nggak bisa. Jadi nggak, bukan after death. AD itu singkatan dari Anno Domini. Ya, Anno Domini itu bahasa Latin juga ya. Artinya in the year of the Lord ya. In the year of the, jadi memang mengacu kepada kelahiran Tuhan Yesus gitu. Jadi memang si tadi kan Kak Sam bilang namanya si Dionysius Exiguus. Jadi sebelumnya itu sistem penanggalan yang dipakai itu lebih apa ya? Beda lah pokoknya ya, beda. Kalau ngomongin lagi pusing nanti pada. Tapi sistem penanggalannya tuh beda waktu sebelum ini. Dionysius ini mulai mengusulkan. Ketika dia pertama kali mengusulkan pun belum tentu orang semua pakai. Ya, enggak semua orang dulu langsung pakai. Tapi Dionysius dulu berpikir karena sistem yang dulu tuh dipakai oleh sistem yang sebelumnya ini populer dipakai oleh banyak orang itu justru dibuat oleh seorang kaisar yang justru menganiaya orang Kristen gitu. Jadi dia nggak mau. Jadi dia bilang, dia pikir mau bikin suatu sistem penanggalan yang baru. Jadi dia pakai penanggalan yang tahun pertama. Jadi nggak ada tahun 0, Jo. Jadi tahun 1 BC, 1 before Christ langsung disambung dengan 1 AD ya, 1 Anno Domini itu. Jadi nggak ada tahun 0. Ya, langsung di 1. Dan itu merupakan penanda bahwa Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, jadi zaman segitu. Yang luar biasanya ketika kemudian sistem penanggalan ini mulai populer dan mulai dipakai di mana-mana sehingga kalau kita bilang seharusnya pengaruh kekristenan kepada sistem dunia itu sebetulnya sangat besar. Ya. Kalau kita mau jujur ya, pengaruh kekristenan terhadap sistem dunia itu sangat besar. Jadi kita harusnya nggak usah malu gitu ya. Kadang-kadang saya bingung kalau ada orang, kalau ada anak-anak Tuhan yang malu jadi orang Kristen itu malu gitu. Kenapa? Orang kita banyak sumbangsihnya baik dalam ilmu pengetahuan maupun sistem-sistem dunia itu banyak ininya sumbangsihnya. Jadi jangan malu gitu ya, jangan ragu-ragu. Pokoknya kita ini aja. Wah, memang itu adalah betul 1 Masehi itu menandai lahirnya Tuhan Yesus. Nah, ya. Berarti siap? Berarti kalau ini gue mau nanya nih. Berarti kalau sampai sekarang Tuhan Yesus telah mati dahulu udah 2053 tahun. Betul nggak? Kan kalau Karena Tuhan kelahirannya 33 tahun sebelum. Enggak, jadi lahirnya Tuhan Yesus berarti 1 AD. Oh, lahirnya tahun 1. Lahirnya tahun 1. Memang kalau misalnya di trace ya persisnya banyak ahli penafsir Alkitab yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu sebetulnya kelahirannya itu lebih ke tanggal sekitar tahun 3 AD. Ya, perhitungannya jadi mungkin ada perhitungan yang berbeda, tapi yang jelas maksud dari si pembuat sistem penanggalan ini dia mau merayakan bahwa 1 AD itu adalah ketika Tuhan Yesus lahir. Gitu, jadi kita nggak usah pusing soal persisnya kapan, pokoknya 1 AD memang untuk menandai kelahiran Tuhan Yesus gitu loh. Jadi kalau gitu berarti Tuhan Yesus sudah meninggal kira-kira berapa? 2020 dikurang 33. 2020 kurang 2000 dikurang 33. 2000
Berarti 19 2007. 1987. 1990 Oh iya kurang 87, 33 ya. Oh. 87. Iya. 87 ya. 87 ya. 87. Ini ketahuan matematikanya kita nggak ada yang bagus. 1987 tahun yang lalu Tuhan Yesus meninggal. Oke. Oke. Lanjut. Next question. Apakah hanya emas, kemenyan, dan mur saja yang dibawa orang Majus? Bukan, beda. Siapa? Siapa sebenarnya orang Majus itu? Siapa? Siapa? Ayo lu. Dia belum kenalan sama gua, jadi gua nggak tahu sih. Siapa lu? Dia nggak kenalan dulu sama gua. Ayo. Kalau dia kenalan, gua tahu pasti. Siapa tuh? Siapa, Kalau Frans? Kalau yang gua tahu tuh dari Alkitab ya, orang Majus itu dari timur apa dari barat sih? Timur. Timur. Oh dari timur. Timur. Kok timur Dari timur sih? timur, Pastor. Timur. Oh. Timur. Habis dia ngomongnya timur. Biar bingung. Oh iya. Hostnya menyesatkan banget. Iya, pokoknya yang gua tahu itu dari timur kan. Terus? Udah. Itu doang? Terus dia ngunjungin Yesus pas lahir. Terus di perjalanan dia mau dicegat, mau dibunuh ya sama Herodes ya. Ya. Nah karena tahu. Bukan mereka yang mau dibunuh. Oh iya, Yesus yang mau dibunuh. Anak bayi yang mau dibunuh. Iya, yang mereka tanya-tanya itu. Mereka Betul, kan nanya-nanya. Gue ngetes lu doang, Frans. Oh, kan? Kalau menurut lu gimana, Frans? Orang Majus? Apa ya? Orang Majus tuh kalau dalam bahasa Inggris magi. Magi itu Oh, tuh yes. Ini belajar magi- nih. Ini belajar magi nih. itu berarti apa ya? Sedikit identik dengan kata magic, artinya mungkin mereka berhubungan ya? dengan sihir Magus, atau mungkin kekuatan-kekuatan supernatural seperti itulah, makanya mereka mendapatkan vision bahwa nanti akan datang seorang anak yang akan lahir. Nah itu itu, yang ngasih visi itu Tuhan atau Mungkin Tuhan memberikan suatu penglihatan kepada mereka seperti itu. kirain gue magic gitu ya. Enggak. Bagus. Mereka memiliki suatu kelebihan mungkin itulah. Bisa melihat gitu ya. iya seperti itu. Penglihatan. Gimana Pastor Sam? Oke. Memang kalau dari ya benar, Frans benar. Magi ya, dari magus. Yaitu memang kata magic itu diambil dari situ. Kenapa jadi majus kalau di bahasa Indonesia nggak ngerti juga. Tapi Kalau mundur jelek kali ya. zaman Maju mundur maksudnya. Iya. Oh, seperti itu. gue nggak kesampaian loh, nggak kesampaian gue mikir ke situ. Gak kena Ki. Jadi Gak lucu harusnya ya, maaf ya. majus sama mundur. Mundur sih ya. Gue nggak kepikiran loh sama sekali. Loh. Jokes rendah ya segini. Sorry. Jadi orang majus itu gini, kalau zaman dulu itu orang-orang yang mengejar ilmu pengetahuan itu mereka seringkali dianggap sebagai orang-orang yang magic ya. Karena ilmu pengetahuan, sebetulnya itu ilmu pengetahuan, tapi jadi ketika mereka mempelajari tentang bintang, mempelajari tentang ya rasi-rasi bintang yang begitu-begitu, ilmu pengetahuan yang begitu-begitu, zaman dahulu karena orang masih primitif, orang pikir wah itu mah magic itu mah ya, nggak ngerti. Itu sebenarnya karena mereka nggak ngerti aja. Jadi kalau mau dibilang orang majus itu banyak kemungkinannya. Bisa jadi mereka itulah astronomers, orang-orang yang mempelajari tentang ilmu-ilmu perbintangan. Fisika kali ya. Kalau enggak fisika. Iya, itu kan astronomi itu kan. Jadi bukan ekonomi, lain. Ngejak. Untung dia lagi sensitif loh. Kita berbaik hati. Kalau enggak kita udah Kalau enggak kita udah lempar sepatu dari tadi dia.
ada yang bilang orang Majus itu raja-raja katanya, raja-raja dari timur, ya. Tapi kita juga nggak bisa memastikan mereka itu sebenarnya siapa, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa, ya istilahnya mengatakan dengan 100% yakin. Yang jelas mereka paham ilmu perbintangan. Nah itu, yang jelas orang-orang Majus itu paham dengan ilmu perbintangan. Dan ketika Tuhan Yesus lahir itu memang Bapa di surga bukan cuman diam-diam aja, dia sengaja menaruh banyak tanda-tanda gitu loh ya. Dan salah satunya yaitu lewat bintang itu. Sehingga akhirnya ketika orang Majus mereka lagi, mungkin sebenarnya kan awalnya mereka nggak niat, tapi ketika mereka mempelajari gitu ya, meneliti gitu ya. Wih, ternyata ini Beda bintang. ini ada bintang yang muncul nih. Sehingga akhirnya mereka pikir ini pasti menandakan kelahiran seorang raja. Makanya waktu mereka sampai ke Yerusalem, mereka bingung. Nanya kemana ya? Oh, kita mesti tanya Herodes. Rajanya pasti tahu kalau ada raja yang baru lahir kan. Dia tanya. Nah Herodes kayak disamber kilat. Hah, ada raja baru lahir. Siapa? Bukan anak gua. Bukan siapa? Wah gawat nih katanya. Kalau nih raja baru lahir nih gawat nih. Ntar gua digulingkan dong kalau gitu kan. Makanya lalu dia berpikir untuk membunuh anak ini gitu ya. Makanya dia minta tolong. Oh, dia pura-pura gitu. Dia bilang orang Majus, oh coba kalian cari tahu lengkapnya bagaimana. Lalu kasih tahu gua kalau kalian udah ketemu. Kasih tahu supaya nanti gua bisa kesana juga, bisa nyembah dia juga. Padahal niatnya mau dibunuh gitu loh. Jadi orang Majus kita nggak tahu siapa saja ya. Pekerjaannya apa kita nggak ngerti, kita nggak paham ya. Tapi ada tradisi-tradisi yang bilang mungkin mereka raja, yaitu sebenarnya diambil dari karena mereka bawa hadiah, Tapi sebenarnya orang mau bawa hadiah nggak harus raja juga bisa. Jadi kita nggak pernah tahu, nggak bisa yakin apakah mereka betul-betul raja atau mereka cuman ahli perbintangan. Tapi gini, mungkin mereka bukan kroco, tapi mungkin karena dari bajunya, dari penampilannya itu kelihatannya bagus sekali, indah-indah gitu ya. Sehingga emang gini, kalau lu jadi raja, apakah lu sembarang ada orang datang mau ketemu, apakah lu akan langsung ketemu kan belum tentu. Enggak. Ini mereka bisa datang, bisa ngobrol langsung sama Herodes. Berarti Herodes bisa menerima kehadiran mereka, melihat bahwa oh ini orang-orang yang pantas ngomong sama gua, kata gua kan raja, kata Herodes gitu. Makanya mungkin dari bajunya, dari apa kelihatan ini orang penting nih, kayaknya orang-orang kaya nih gitu loh. Anak jaksel kayaknya. Gitu, bisa jadi. Nah, jadi kenapa masuk Stylish lagi kan? Jaksel? Oh iya. Gue udah pakai Air betul. Jordan di situ. Yoi. Jadi karena dari penampilannya seperti itu, jadi akhirnya dilihat, bahwa ini mungkin raja kali ini atau gimana? Mungkin ini kita nggak tahu persis ya. Tapi yang jelas mereka adalah orang-orang yang mengerti ilmu perbintangan itu, ya. Apakah sudah jelas guys? Atau ada yang kurang? Yang kurang nambahin sendiri. Kalau masih kurang jelas, masih mau nanya lagi, tanya sama Wiljo nanti gampang. Nomornya di bawah ini. Nomornya di bawah sini. Wiljo. Ya, terus? Oke, Ya. next question. Apakah hanya emas, kemenyan, dan mur saja yang dibawa oleh orang Majus untuk Yesus? Nggak tahu ya. Iya ya. Nggak tahu ya. Mungkin dikasih minum juga kali. Bawa minum. Nggak tahu juga. Apakah cuma emas, kemenyan, dan mur? Kalian lucu-lucu nih pertanyaannya. Nggak apa-apa, bagus. Sebenarnya gue bingung jawabnya juga apa ya. Gini, emas, kemenyan, dan mur itu adalah kayak kalau misalnya itu seperti satu tradisi yang dibawa sebagai hadiah yang dibawa kepada raja. Itu tradisi, harus ada emasnya, ada kemenyannya, ada murnya gitu. Ya. Kalau misalnya kita juga ada tradisi-tradisi kayak gitu. Ada pastor. Kalau misalnya mau meminang seseorang, ini cowoknya harus datang
bawa Martabak. bukan itu mah Oh bukan ya, salah ya gue ya. murah banget sih. Mau meminang cuman mau martabak manis. Gue pikir iya, Martabak telur. masih mending kalau martabak yang 150.000. Dapat sih. Ini martabaknya cuma yang di ya Ya pinggir elah, jalan. yang 30.000. Duit apa? Gue makan loh yang 30.000 enak banget. Duit apa lu babi? Duit apa? Tolong Will. Martabak. Apaan? Gojek Cok, buruan. Rembes ntar. Ya, jadi nggak itu merupakan apa ya tradisi gitu loh ya. Kalau misalnya mau meminang ya pacarnya mau dipinang mau untuk menikah gitu ya. Bawa seserahannya ada macam-macam, Orang ada kalau buaya misalnya lu ini, ya gila roti buaya populer, dan orang pada nggak gitu gitu loh. lu Ya, orang pada itu nggak peduli lu tradisi. mau apa yang Nah, bentuk kalau ini enak juga ya enak begitu, aja walaupun ada Kita adnya makanan untuk mulu ya soalnya. kayak satu Iya. NPC cuma untuk ngomong santai doang orang Nggak ada juga video. anjir mana NPC Iya, mana NPC tetap Nah, ini makanan. bukan gara-gara Wiljo tapi gara-gara gua. yang penting Ya, jadi orang ada maunya update udah emas, ada kemenyan dan mur. Itu merupakan tradisi. Tapi sebetulnya, tunggu, ini ada pertanyaan berikut menyangkut ke situ juga apa enggak? Ada pastor. Kita jelasin nih nanti nih. Kayak orang sekaligus Majus banyak fansnya ini. Jadi nih. Orang pertanyaannya Majus banyak banget ini. fansnya ya. Coba kalau pertanyaan berikutnya menyangkut nggak? Jadi yang pertanyaan yang ini nggak tahu, kita nggak tahu apakah memang cuman itu yang dibawa, Nyerah. apakah dia bawa yang lain-lain lagi. Cuman kalau misalnya itu aja udah banyak loh, itu mahal loh. Iya emas, buset Eh, dah. Sekarang aja Nggak, berapa sekarang harganya? gini, saya mau kasih tahu, kemenyan dan mur di zaman itu bisa jadi masih lebih mahal daripada emas. Oh, no. Jadi bukan kalian jangan cuma lihat emasnya doang, kemenyan dan mur di zaman itu. Mur Karena itu baut kemenyan bukan sih? dan mur itu kegunaan. Kenapa murnya bau? Barangkali ada yang bingung ntar mur Iya, itu baut ya. Mestinya sama obeng. Iya ntar sama obeng. Mur itu minyak, sama juga minyak. Dua-duanya itu kemenyan dan mur itu minyak dua-duanya. Tapi kegunaannya aja berbeda sedikit ya. Kalau kemenyan itu biasanya untuk, oh iya nanti kita jelasin. Tunggu pertanyaan berikut. Ada pertanyaan? Kayaknya ada yang ngefans dengan Majus. Apa tuh dibilang? Sebenarnya ada berapa banyak orang Majus yang datang? Banyak yang bilang ada 3 orang tapi tidak dijelaskan. Ini juga ada satu lagi nih, mirip-mirip nih. Pas Tuhan Yesus lahir ada berapa orang yang datang? Kalau gue udah tahu. Kalau gitu kita kembali Yang yang tadi pasti. dulu. Tadi Mas kemenyan dan mur supaya nggak apa namanya bikin penasaran. Mas, kenapa kemenyan? Ada Kenapa melambangkannya nggak sih? Simbolnya ya. Jadi kalau dibilang simbolisme ada simbolismenya ya. Emas itu memang kalau raja itu kan identik dengan emas ya, mahkota emas, dia mungkin bawa tongkat dari emas, bahkan mungkin tahtanya juga itu kan emas itu kan melambangkan kemuliaan. Jadi itu mengatakan simbolisme bahwa Tuhan Yesus itu akan menjadi raja. Lalu ada kemenyan, kemenyan itu erat dengan kaitannya karena fungsinya adalah untuk ditaruh di wangi-wangian ya. Kemenyan itu adalah untuk wangi-wangian dan biasanya untuk sembahyang, untuk persembahan. Itu yang dibakar supaya baunya harum ya, wangi. Nah, itu merupakan simbolisme bahwa Tuhan Yesus adalah imam. Ya, imam. Lalu yang terakhir, mur itu zaman itu seringkali dipakai untuk pembalseman, ya, untuk membalsem. Jadi di situ juga mengatakan simbolisme bahwa Tuhan Yesus itu akan mati, ya, akan mengalami kematian. Tapi kalau mau dilihat dari segi nggak usah ada simbolismenya pun itu sebenarnya persembahan yang berharga sekali gitu loh ya. Emas, kemenyan dan mur. Kalian mesti ingat setelah orang Majus datang, Herodes langsung mengeluarkan perintah untuk bayi-bayi semua dibunuh. Sehingga akhirnya Yusuf dan Maria nggak lama setelah orang Majus datang itu mereka harus siap-siap untuk langsung mengungsi ke Mesir.
Dan Tuhan menyediakan biaya-biaya yang dibutuhkan juga lewat persembahan-persembahannya orang Majus tersebut gitu loh. Emas, kemenyan, dan mur. Saya melukaskan lagi, kemenyan dan mur itu bisa jadi lebih berharga, lebih mahal daripada emas itu sendiri. Apalagi di Mesir, kemenyan dan mur itu sangat dipakai. Kalau di Mesir mungkin emas itu kayak sampah kali ya, banyak banget, mereka semua dilapis emas gitu, nggak ada yang kurang dari emas itu gitu ya. Tapi kemenyan dan mur itu sebagai pembalseman, mereka juga merupakan ingredients paling penting gitu. Jadi itu mungkin jauh lebih berharga daripada itu semua. Ini ada yang kedinginan di sini ya. Kalau natnit itu berarti ada yang mainin remote. Nah, terus kalaupun nggak bicara soal dijual, kemenyan dan mur juga di zaman dulu itu adalah merupakan banyak diresepkan sebagai obat. Bahkan sampai sekarang pun obat alternatif kemenyan dan mur itu suka dipakai gitu loh. Jadi kalau mau dibilang dari sisi kegunaan, fungsionalitas dan segala macam, wah persembahannya orang Majus itu sangat-sangat berharga dan sangat-sangat berarti ya. Jadi kita lihat dari situ aja. Simbolisme ada, tapi kegunaan banyak banget ya. Dari situ kita bisa lihat. Nah, kalau soal berapa yang hadir? Ya iya, nggak ditulis memang. Betul, yang nanya itu benar. Nggak ada yang nulis orang Majusnya cuma 3. Di firman Tuhan nggak ditulis sama sekali. Ya, orang di firman Tuhan cuma dibilang ya orang Majus, orang-orang Majus, ya dari timur. Nggak ada yang bilang. Jadi kita nggak tahu. Kalau misalnya mereka memang raja-raja betulan, kemungkinan besar ya nggak mungkin lah raja masa 3 orang aja datang kucluk gitu. Raja namanya raja pasti bawa rombongan banyak, nggak mungkin cuma sedikit, ya kan? Penjaga. Jadi, nggak tahu. Lalu kalau misalnya mereka memang ahli-ahli perbintangan, orang-orang pintar dari negeri timur, ya mungkin mereka juga datang ada bawa anak buah pasti, yang tukang gotong-gotong, pasti ada yang bawa lah. Nggak mungkin mereka cuma bertigaan aja sendirian begitu. Pasti ada lebih banyak orang ya. Tapi kita nggak tahu berapa banyak. Jadi kalau soal berapa jumlahnya, orang Majusnya ada berapa kita nggak tahu. Tapi cuma disimpulkan 3 orang, kenapa? Karena persembahannya ada 3. Nah kalau yang 5 lagi, mereka patungan 5 orang buat beli 3 hadiah, kenapa? Ya, kan boleh. Masa nggak diterima kurang gitu? Iya. Nggak mungkin. Terus nanti udah 1 orang bawa 1 orang. Terus yang 2 lagi mana? Kata Maria gitu kan. Yusuf gitu nanya, terus yang 2 lagi lu bawa apa? Gitu. Nggak mungkin. Ya, jadi nggak tahu juga sih berapa banyak orang. Ya, terserah aja. Nah, kalau nanya, yang pertanyaan berikutnya, berapa orang yang hadir waktu kelahiran Tuhan Yesus? Ya, waktu kelahiran Tuhan Yesus ya. Yang hadir berapa orang? Yang udah pasti 2. Yusuf sama Maria. Iya. Tuhan Yesusnya nyusul, jadi ntar 3. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir, Baru 3. yang pasti hadir 2 ya. Iya, yang pasti ada Yusuf sama Maria. Oke. Sama babi ada babi kan. Domba. Domba anjir, salah gua. Ini saking Gua lapar kali ya. Lapar kan. Sapi. Saking lapar kan kita babi doang. Harus makan babi guys. Frans, berapa orang Frans? Berapa orang Frans? Gak tahu. Banyak sih. Banyak. Lu tau dari mana, Fran? Hah? Lu bisa simpulkan nggak banyak itu berapa gitu? Maksudnya siapa aja? Kalau jumlah exactly-nya nggak pas, nggak tahu. Tapi menurut tuh siapa aja yang datang? Yang pasti orang tuanya dulu ada, orang Mm-mm. tuanya. Hmm. Terus kemungkinan saudaranya Maria, ibunya ini Yohanes Pembaptis. Kemungkinan datang. Nah, terus orang Majus ngechat ya, OTW. Kami baru mandi. Sadis, Nyusul jadi dia. sadis. Nih, jadi nomor 1
yang kalian perlu tahu, kayaknya Kak Sam juga pernah ngomong kok ini di Jedi. Gambar-gambar kalau bahasa Inggris bilangnya nativity scene. Ya, nativity scene itu gambar Tuhan Yesus di kandang, ya, dia di dalam palungan, ada Yusuf, ada Maria, lalu ada gembala-gembala, ya, ada domba-domba juga di situ, sama ada orang Majus. Ya, itu nativity scene itu sebetulnya nggak bener itu. Ya, nomor 1, orang Majus sama gembala datangnya beda. Iya, kan gue udah bilang nyusul deh. Ya, nyusulnya berapa lama emang? Ya kan tergantung dia mandinya berapa lama. Mandinya berapa lama? Di jalan, iya, Nih. ntar di jalan capek kan. Nih, logikanya nih ya. Waktu Tuhan Yesus lahir bintangnya muncul. Emangnya itu orang Majus naik pesawat? Kan enggak. Orang Majus nggak mungkin nggak naik pesawat dia. Begitu dia lihat bintangnya, terus dia bilang, oke, kita ke sana yuk. Perjalanan ke sananya aja berapa lama? Lama. Makanya waktu Herodes mau bunuh bayi-bayi itu dia bilang berapa? Pokoknya yang 2 tahun ke bawah. Dia tahu dari mana 2 tahun ke bawah? Karena orang Majus bilang, ya kira-kira hampir 2 tahun yang lalu kita mulai lihat itu ada bintang muncul. Yang menandakan kelahiran raja. Makanya dia bilang, oh berarti ini anak usianya kira-kira di bawah 2 tahun nih. Pokoknya yang 2 tahun ke bawah bunuh semua. Gitu. Jadi kedatangan orang Majus itu bedanya hampir 2 seminggu tahun. kali. Wah, Oh, 2 seminggu. tahun. Hampir 2 tahun. Tuhan Yesus sudah mau berumur 2 tahun baru orang Majus datang. Ya. Jadi jangan pikir oh besokannya orang Majus datang. Enggak. Ya. Teleport. Beda. Jadi kehadirannya itu beda. Itu yang satu, yang pertama. Terus yang kedua, sekarang penafsir Alkitab itu banyak yang bilang bahwa adegan kita kalau misalnya bikin kantata gitu ya, Tuhan Yesus Yusuf dan Maria ceritanya hamil besar gitu ya, datang jalan, dia ngetok-ngetok di penginapan katanya. Terus pemilik penginapannya keluar, terus begitu pemilik penginapannya bilang nggak ada kamar gitu kan. Itu sebenarnya kalau menurut penafsir Alkitab ya, sekarang mereka lebih melihat bahwa terjemahan kata in, kalau di dalam Alkitab itu dibilang penginapan, itu sebenarnya bukan penginapan. Hotel. Lebih kepada hotel. Dia nyamber tapi agak melencengnya agak jauh dia nyambernya. Wisma. Ya. Itu sebenarnya cuman bicara tentang tempat, tidak ada tempat di mana mereka sedang berada saat itu. Jadi bukan tidak ada kamar di dalam penginapan, tetapi tidak ada tempat yang khusus untuk Tuhan Yesus di tempat di mana mereka sedang berada saat itu. Jadi banyak penafsir Alkitab yang bilang bahwa saat itu Yusuf dan Maria itu sedang di rumah keluarganya Yusuf. Tapi karena di rumah, karena dari mana? Ya karena kan memang kelahiran Bethlehem. Ya, Yusuf kan orang Bethlehem. Jadi dia lagi di rumah keluarganya. Tapi tidak ada kamar yang khusus untuk mereka. Jadi mungkin mereka dapat tempat yang agak di luar sedikit gitu loh, yang isinya macam-macam, dan salah satunya isinya di situ adalah palungan gitu, ada palungan di situ. Jadi bukan kandang juga gitu sebetulnya, ya. Nah, kalau misalnya dia lahirnya di dekat rumah keluarganya Yusuf, ya berarti yang nongol yang datang di situ pasti ada keluarganya Yusuf lah yang bantuin, ya kan sekarang. Jadi banyak sih yang hadir ya. Dan kemungkinan besar memang gembala-gembala ya, nggak lama karena mereka letaknya nggak jauh, gembala-gembala di padang. Tapi itu pun bukan gembala di padang yang lagi, karena kalau lagi musim dingin kan ngapain dia
merumput domba-dombanya, enggak juga gitu. Domba-dombanya mungkin lagi di kandang, lagi dijagain nih sama gembala-gembala nih, ya. Jadi mereka lagi melindungi ini, mungkin kayak padangnya kayak yang kecil yang lebih menyerupai kandang, bukan di padang luas gitu, dan kemudian mereka tinggal datang dekat aja ke tempatnya Yusuf. Tapi ya itu tadi, itu penafsiran banyak ahli-ahli Alkitab yang sekarang bilang seperti itu, ya. Jadi kalau mau dibilang yang hadir, nggak tahu berapa banyak, tapi yang pasti orang Majus nggak ada di tempat waktu lagi kelahiran Tuhan Yesus, ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nih, ini Kopi pertanyaan habis lagi. terakhir nih. Oke, Pertanyaan terakhir. Apa itu sesungguhnya emas, kemenyan, dan mur? nah itu tadi udah dijawab. Kalau menurut gua udah dijawab sih tadi. Tadi udah dijawab. Emas, kemenyan, dan mur. Iya, yang tadi melambangkan simbol kemuliaan dan lain-lain. Hmm. Terus Ada pertanyaan tambahan Pastor? ada apa? Iya. Kenapa Tuhan Yesus yang datang ke bumi? Kenapa nggak Allah Bapa yang datang langsung? Duh. Ini mesti balik lagi kita ke doktrin Tritunggal, ini kita ngomongnya panjang lagi nih. Ini kayak gua inget nih, Oke, coba. Pastor Sam nih pernah khotbah nih. Hmm. Nah, kalau misalkan Allah Bapa yang turun ke bumi, bukan Yesus gitu. Ibaratkan simpel gini aja sih analoginya. Allah Bapa itu ibaratkan kalau yang kita tahu itu kayak gak bisa saking dia mulianya itu, Iya. ya kan? Nggak sih, maksudnya saking mulianya itu kita sebagai manusia itu sampai gak bisa ngelihat dia gitu. Iya. Ya kita dia saking mulianya. Nah, kenapa Yesus turun ke dunia? Karena tuh supaya Tuhan itu bisa berinteraksi sama kita gitu. Ya nggak sih? Soalnya kayak misalkan Allah Bapa yang turun gitu, tiba-tiba kayak Hi Franz gitu, kita aja gak bisa ngeliat dia gitu, silau banget men gitu kan. Dan itu apa namanya, dia turun menjadi manusia ya karena sudah dijanjikan juga dari perjanjian-perjanjian lama. Gimana, kalau menurut lu gimana Franz? Ya setuju sih, karena Tuhan sangat mulia sampai bahkan dunia ini tidak layak menerima Tuhan gitu. Karena Tuhan terlalu mulia. Itu mic-nya nyala nggak sih? Nyala ya? Nyala. Oke. Makanya kenapa Kak Sam bilang, wah ini kita mesti ulang lagi nih ke doktrin Tritunggal nih. Yang nanya siapa sih? nih gini, nggak apa-apa, boleh Disebut, nanya, ya, disebut. nggak salah kok nanya, boleh. Kenapa yang turun Tuhan Yesus? Tuh, yang turun itu ya Bapa sendiri bisa dibilang yang turun juga. Loh, kalau Allah Tritunggal kok. Betul. Tuhan Yesus bilang, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya sama aja sebetulnya. Mau Allah Bapa yang turun, mau Tuhan Yesus yang turun sebenarnya sama aja gitu. Nggak ada perbedaannya. Ya. Justru kita yang membuat kategori pembedaan supaya kitanya nggak bingung gitu. Ya, kita yang membuat kategori bahwa yang turun ke dalam dunia itu adalah sang anak. Ya. Dan ya memang karena dari 3 Allah Tritunggal itu pribadi anak punya perannya sendiri, dan perannya itu adalah untuk dia turun ke dalam dunia dan kemudian mengorbankan nyawanya bagi kita gitu loh, ya. Jadi kalau mau ditanya kenapa? Nah ya karena memang dari sononya memang perannya sudah ditentukan sedemikian rupa, ya. Bahkan dari ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Bapa di surga sudah membuat planning itu. Ya, sudah membuat perencanaan itu bahwa satu waktu nanti dia harus turun juga ke dalam dunia dalam wujud Tuhan Yesus.
sebagai anak, sebagai pribadi sang anak, dia akan turun juga ke dalam dunia mengorbankan nyawanya gitu. Kalau kalian mau tanya gitu, itu sebenarnya pertanyaan yang memandang bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda, ya. Atau maksudnya 3 Allah yang berbeda. Ya, kita memandang Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memang sebagai 3 pribadi yang beda, tetapi satu Allah, ya. 3 pribadi dalam satu kealahan. Jadi kita tidak membeda-bedakan, yang turun mana aja sama aja sebetulnya yang turun yang mana. Tapi karena perannya, fungsinya dari awal sudah ditentukan, sang anak akan turun ke dalam dunia, mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya bagi tebusan seluruh umat manusia gitu. Yang paling penting sebetulnya, kalau zaman gereja mula-mula, Natal itu sebenarnya belum diperingati. Ya, Natal itu sebenarnya belum diperingati kalau di zaman gereja yang mula-mula. Ketika pertama kali murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dan kemudian mereka disebut sebagai orang-orang Kristen dan disebut sebagai gereja yang pertama. Mereka belum memperingati Natal. Kenapa? Karena memang yang terpenting adalah justru kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Dan banyak orang Kristen juga jadi terbawa gitu ya. Dan mereka melihat bahwa Natal itu jauh lebih penting daripada Paskah. Terbalik. Natal kelihatannya jauh lebih penting karena dirayakan secara heboh gitu loh. Ya, dan semua orang merayakan ibaratnya karena sudah menjadi liburan yang umum gitu ya. Yang umum itu adalah di akhir tahun orang perlu liburan, itu aja yang umum sebetulnya. Semua orang sama, mau orang Kristen kayak mau orang agama manapun juga. Begitu sampai di akhir tahun, apalagi kalau mereka yang tinggal di musim dingin ya enak, musim dingin tuh enakan udah di rumah aja, mau kerja apa susah, pokoknya lebih enak di rumah. Iya, perlu liburan, waktu bersama-sama keluarga, iya, dan itu umum dirayakan oleh semua, oke betul. Tetapi kita merayakan momen terpenting dari kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia adalah ketika dia mati di kayu salib. Ya, jadi jangan sampai kalian kehilangan visi itu. Kalian ikut merayakan, ikut happy-happy, ikut hura-hura, nggak masalah, boleh-boleh aja. Tapi dalam hati kalian jangan sampai kalian melupakan bahwa arti terpenting kehadiran Tuhan Yesus dalam dunia adalah ketika dia mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Gitu. Ya. Oke, ada yang punya pertanyaan lagi terakhir? Ada pertanyaan satu lagi, Pas. Apa benar ada kaitannya hari Natal tidak berjauhan, hanya 1 minggu dengan tahun baru? Maksudnya gimana? Gimana? Ya, jadi ada pertanyaan, apa benar ada kaitannya antara hari Natal dan tahun baru yang dekat cuma beda 1 minggu dengan suatu makna bahwa kita diberi rahmat kelahiran Tuhan Yesus untuk mengisi hari-hari kita di tahun baru, mendapat rahmat Natal untuk mengisi di tahun baru. Wah, boleh-boleh aja sih kalau mau menafsirkan gitu ya. seperti itu sih boleh-boleh aja. Tapi tetap buat Kak Sam, kalau dari sisi kenapa akhir tahun itu dirayakan dengan sangat heboh gitu ya, dan semua orang sepertinya merayakan. Ya, itu karena memang itu adalah momen yang paling cocok, paling tepat untuk liburan. Dan karena itu momen yang paling cocok untuk liburan, banyak orang merayakannya gitu loh. Nah, kalau misalnya itu mau dikaitkan dengan pergantian tahun, ya boleh-boleh aja, boleh-boleh. Semua orang, tapi masalahnya semua orang juga berpikir seperti itu. Semua orang juga berpikir, akhir tahun ini waktunya kita untuk merefleksikan tahun yang sudah lewat, ya, apalagi tahun 2020 ini penuh dengan kesialan sepertinya, orang-orang bilang ini tahun yang hancur banget kayaknya 2020, artis yang meninggal banyak banget dan lain sebagainya ya. Iya dong. Nah, tapi kalau kita mau lihat semua orang lakukan itu, refleksi tahun baru semua orang lakukan itu. Tapi kalau kita mau mengartikan kehadiran Tuhan Yesus,
Kita harus lebih mengartikan maknanya adalah ketika dia mati di kayu salib buat kita. Itulah yang harus lebih dimaknai gitu ya. Itu ada lagi tambahan ya? Satu lagi ya? Enggak itu yang tadi ya. Oke. Kalau gitu berarti semua sudah ditanya ya. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang masih belum jelas mungkin teman-teman yang di rumah? Ini masih kurang paham. Ada yang masih kurang paham? Ada berapa tuh yang nonton akhirnya hari ini? 13.000, luar biasa. Banyak. Ya. Oke. Berarti kita sudah selesai dengan Q&A bertemakan Natal ini. Terima kasih yang sudah join, terima kasih yang sudah bertanya. Minggu depan gimana? Minggu depan, hari Minggu, Kita jam ada WL ininya ya, ada WL apa? WL, ada gestar. Gestar, yoi. Enggak. Minggu depan kita ada gestar, jadi kalau mau tahu gestar siapa, ditunggu. Terus ternyata dia nggak bisa. Gua gestar gua. Kita ke rumahnya kita culik. Kita ke rumahnya kita culik nanti. Nanti kita undang dia. Mulai kasar. Gestar. Nanti dipastiin dulu ya guys, gestarnya. Bisa datang apa enggak. Udah diumumin tapi dipastiin dulu. Oh ya maaf. Masalahnya pas Bayaran. itu jadi goyah kan. Iya. Ntar gak datang. Oh iya benar juga ya. Bayarannya belum cukup nih berarti bayarannya. Iya mak, aduh. Artis top luar negeri masalahnya. Yoi, memang. Ya. Oke, jadi thank you. Thank you yang udah join ya. Thank you yang udah bertanya. Mudah-mudahan menjelaskan beberapa hal ya. Dan ini, satu hal yang sebenarnya kemarin tuh sempat ada yang menyinggung sih pertanyaannya ya. Katanya Natal itu merupakan perayaan apa ya, agama lain gitu dulu, zaman dulu yang diadopsi oleh kekristenan ya. Kalau misalnya kalian dengar ada orang-orang yang ngomong kayak gitu, saya mau kasih tahu sekarang bahwa itu hanyalah istilahnya hanya teori-teori yang dibuat karena mereka mau menjatuhkan kekristenan ya. Jadi itu nggak ada buktinya sama sekali tidak ada. Ya, buktinya lemah sekali. Kalau misalnya ini perayaan Natal itu adalah perayaan yang diambil dari agama lain atau keyakinan lain gitu ya. Kalau dibilang itu pagan itu tuh kepercayaan apa ya, kepada ya bisa dikatakan percayaan kepada Baal gitu ya, dewa-dewa gitu. Katanya ada dewa apa sih, dewa holiday, pagan holiday, Sol Invictus katanya. Enggak ya, bukan itu sama sekali. Tadi udah Kasem jelasin, orang-orang Kristen zaman di mula-mula itu mereka cuman membuat logika yang sangat simpel, hanya seperti itu. Ya, diperingati 25 Desember. Bahkan di awal pun sebenarnya nggak diperingati. Sekali lagi, karena lebih penting adalah memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan apa yang diperbuatnya bagi kita. Jadi jangan ragu, jangan bingung kalau ada orang yang ngomong-ngomong kayak gitu. Tanya aja buktinya mana? Apa buktinya? Siapa yang ini kan? Oh iya, soalnya ada kemiripan gini-gini. Kalau kemiripan begitu, nggak ada yang tahu siapa yang niru siapa. Nggak ada yang tahu. Ya. Lagian kita kan nggak ada, kita tuh kan memperingati Natal kan nggak ada urusannya sama pohon Natalnya, nggak ada urusannya dengan Sinterklasnya, nggak ada urusannya. Jadi kita nggak ada urusannya dengan yang itu ya. Jadi itu seharusnya dibedakan. Oke? Jadi jangan bingung, jangan ini, tetap ingat maknanya kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Kelahirannya penting memang, tetapi itu hanya menandakan bahwa Tuhan Yesus akan hadir untuk menunaikan satu tugas yang jauh lebih penting lagi. Kenapa Tih? Ada yang?
Wih, Wih, sadar. siapa tuh? Siapa siapa? Siapa tuh? Kita perlu undang. Oh, masih Oh, rahasia. gestar. Iya, Oh, betul, boleh betul. boleh. Oke, Nanti kita oke. langsung chat kan ya. Mm-mm. Iya, Langsung. Wiljo nih, jangan-jangan di chatting dari luar. Iya, Wiljo jangan-jangan. Wiljo. Galau lagi diantar. Ketahuan Jo, udah ketahuan. Ya, oke. Kalau gitu, thank you yang udah join. Thank you. Yang udah bertanya, Mm-mm. thank you yang sudah meluangkan waktu. Thank you Kia, thank you Franz. Wah, Thank you apalagi saya, thank you Pastor Sam. Franz yang udah belajar ya, apalagi Franz yang udah belajar. Waduh, itu luar biasa loh. Luar biasa. Coba tolong ini standarnya sudah ditingkatkan ini buat host-host yang berikutnya nih. Minggu kemarin mau ditingkatkan. Iya, tolong nih standarnya sudah ditingkatkan. Jadi jangan modal ngecap-ngecap aja. Padahal kan emang modalnya ngecap. Iya, kalau nggak sepi ya. Oke, kalau Yes. gitu, thank you yang udah join. Don't forget to follow our Instagram. Siap. Dan yang mau join grup WA silakan join. Mm-mm. Dan nih nanti YouTube channel kita usahakan aktif lagi. Mm. Soalnya adminnya sedang sibuk sekali. Ya luar biasa loh. Apa adminnya loh. mungkin ada yang mau pelayanan ngedit videonya? edit video, yang bisa Boleh. edit video boleh bantu kita, bisa hubungin kita. Mm. Terima kasih guys. Udah See terima you kasih dulu next week. pokoknya. Oke, kalau gitu kita tutup dalam doa. Mau minta tolong Pastor Erik untuk mendoakan ini, rambutnya udah baru nih Pastor Erik, luar biasa nih. Makin mudah. Iya, Huljo makanya. Udah nggak apa-apa kita di sini, nanti Pastor Eriknya di depan situ nanti diarahin. Iya, boleh disolat ke sana. Tenang, ada Kia. Yang keempat kali, kalau enggak 3, 4. Jangan lupa ya. Guest star kita udah nyiapin diri nih, teman-teman. Diharapkan kedatangannya join lagi. Dan jangan lupa dikepoin Instagram kita. Dikepoin ya. Yoi. Yuk kita doa yuk, kita akan berdoa. Tuhan terima kasih hari ini kami mendapat gambaran yang luas tentang Natal itu sendiri. Terima kasih pemaparan, diskusi, tanya jawab yang sudah kami lakukan. Tuhan Yesus di balik itu semuanya, biarlah kasih Tuhan makin melimpah dalam hidup kami. Sehingga ketika kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami, maka pengenalan akan Tuhan makin disingkapkan kepada kami. Biarlah kasih Tuhan ada di dalam hidup kami. Sehingga hari demi hari kami makin mengenal Tuhan. Yes. Sehingga iman kami terus digairahkan. Makin berenergi oleh karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, semua yang sudah kami diskusikan malam hari ini, biarlah itu memberkati kami semuanya pada malam hari ini. Kami memberkati setiap teman-teman yang join. Jikalau besok ada yang ujian, kiranya Tuhan tolong supaya mereka bisa menyelesaikan studi mereka, ujian mereka dengan sebaik mungkin, dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus, jikalau ada di antara teman-teman yang hari ini sedang bergumul sesuatu, Tuhan Yesus, limpahkanlah kami dengan kasih-Mu. Limpahkanlah, limpahkanlah. Biarlah kasih Tuhan memenuhi hidup kami. Biarlah kami makin mengasihi Tuhan. Buka jalan Tuhan, jikalau ada teman-teman yang saat ini sedang berdoa sesuatu, Tuhan Yesus buka jalan. Nyatakan diri-Mu, nyatakan kuasa-Mu, sehingga kami merasakan kehadiran Tuhan betul-betul nyata di tengah-tengah kami.
Kami berdoa Tuhan buat sejumlah orang yang terkoneksi dengan hubungan kami. Apakah itu teman-teman sekolah, teman-teman pergaulan, atau keluarga besar kami yang masih youth, masih remaja, pemuda. Tuhan Yesus, pakailah kami. Pakailah kami Tuhan untuk mengajak mereka untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah kami Tuhan untuk mengajak mereka untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu, melalui kehadiran-Mu di dalam youth online, ataupun nanti jikalau youth sudah onsite, kiranya Tuhan pakai kami semuanya, pakai kami semua Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dan segala sesuatu yang sudah kami lakukan hari ini, biarlah itu menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin.